Baik, di sini sebelum kita masuk akun Tableau, kita harus menyiapkan dulu data. Di sini saya menyiapkan data, contoh data sederhana yaitu di Excel. Oke, ini contohnya. Di sini saya membuat contoh data penjualan alat olahraga seperti matras, kon, leader, dan lainnya pada tahun 2019. Baik, selanjutnya kita akan membuka Tableau di website melalui Chrome. Tapi sebelumnya perlu diketahui Tableau tersebut merupakan aplikasi berbayar. Nah, tapi ada juga yang gratis, contohnya Tableau Public yang bisa diakses melalui web. Di sini kita ketik public.tableau.com dan kita pilih web yang paling atas ini yaitu Welcome to Tableau Public. Oke, tampilannya akan seperti ini. Uh, di sini bagi yang belum mempunyai akun bisa langsung sign up. Oke, seperti ini sign up. Tapi jika kita sudah punya akun, langsung saja sign in yang ada di atas ini. Oke. Di sini langsung kita klik aja skip to profile. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ini akun saya, Sri Sukmediani. Nah, jika kita ingin langsung mengedit atau mengedit data, kita langsung klik Creative Viz. Oke, ini adalah tampilan dari sheet 1. Di sini kita bisa memasukkan data dengan cara kita mengklik data yang ada di atas. Oke, itu. Kemudian klik new data source dan upload from computer. Nah, datanya itu yang tadi saya siapkan yaitu data penjualan alat olahraga yang dari Excel. Upload. Oke, di sini sudah muncul datanya. Di bagian sini ini merupakan data yang tadi masih sama, masih berbentuk tabel. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuat diagram, berbagai macam diagram, kita bisa pindah ke ini merupakan menu data source. Nah, kita bisa pindah ke sheet 1. Kita tunggu beberapa saat. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Di samping kiri ini terdapat data tables, yaitu data terdapat data kualitatif dan kuantitatif. Nah, data kualitatif dan kuantitatif ini dipisahkan oleh garis di sini. Nah, yang kualitatif itu yang atas dan kuantitatif itu yang bawah. Contohnya kualitatif ini data bulan penjualan. Di sini kita pindahkan ke rows untuk kita buat diagram atau visualnya.
Nah, dan data kuantitatif kita pindahkan di bagian columns. Nah, perlu kita ketahui kalau untuk memindahkan ini datanya harus sama. Contoh data columns yaitu data kuantitatif, dan semuanya harus sama data kuantitatif, tidak boleh memasukkan data kualitatif. Contohnya seperti ini. Oke, datanya sudah semua kita pindahkan. Bentuknya seperti ini. Ini merupakan diagram batang. Oke. Nah, di sini juga kita bisa mengedit atau mengubah diagram. Contohnya di sini line, kita bisa mengubahnya menjadi garis seperti ini, atau yang lain arena akan menjadi seperti ini. Tapi di sini kita menggunakan yang bar atau batang. Jika kita ingin menghapus diagram ini, kita bisa klik yang di atas ini, klik, dan setelah itu akan kembali seperti semula. Jadi kita tidak perlu membalikan satu-satu datanya. Jadi langsung saja kita klik itu dan akan terhapus semua. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram lagi. Jadi untuk diagram ini tadi yang di awal yang Dila jelaskan, mohon di stop dulu, tolong di stop dulu Dila. Jadi untuk yang di awal Dila jelaskan itu yang data kualitatifnya ditaruh di rows, sedangkan yang data kuantitatif itu ditaruh di kolom. Sekarang saya akan tukar. Jadi data kuantitatifnya berada di kolom, sedangkan data kualitatifnya berada di kolom, sedangkan data kuantitatifnya ada di rows. Boleh di next, Dila. Ini masih sama saja seperti yang tadi. Tadi cuma bedanya untuk penempatan bulan dan penjualannya itu dibalik ya. Jadi bulan tadi kan ada di samping kiri, sedangkan untuk yang data penjualannya ada di bawah. Ini dibalik aja gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ganti nih bentuk diagramnya pengen diganti gitu secara langsung, kita bisa langsung klik di sini ada show me. Di sini banyak fitur bentuk-bentuk diagram, kita klik salah satu contohnya sendiri. Nah, dengan bentuk seperti ini, oke, ini sudah cukup. Icon itu sudah dibedakan melalui warna di diagramnya. Dilakukan yang dijualnya itu kita tinggal mengarahkan kursor seperti ini. Contohnya pada bulan Januari terjual kon 150 kon. Terus pada bulan Januari juga terjual leader sebanyak 55. Jadi kita tinggal mengarahkan kursornya saja untuk mengetahui berapa jumlah barang yang terjual pada bulan itu gitu. Nah, selanjutnya untuk
misalnya kita ingin bisa di skip dulu, Dila. Kita ingin membuat diagram baru, diagram lain tanpa menghapus diagram yang awal dan membuat diagram lain dengan data yang sama gitu. Nah, kita bisa melakukan dengan cara klik kanan sheet 1. Boleh dilanjut, Dila? Oke, langsung klik yang duplikat. Oke, baik, di sini udah diduplikat jadinya. Nah, untuk membedakan, kita ganti namanya dulu tiap diagram. Saya kasih nama di sini diagram 1 untuk membedakan ya. Diagram 1. Oke. Untuk yang sheet yang kedua yang tadi duplikat akan saya beri nama diagram 2. Nah, di sini kita akan mengganti lagi bentuk dari diagramnya. Kita tinggal seperti tadi, klik yang bagian show me. Di sini kita cari yang sesuai ya dengan diagramnya. Bisa diganti. Oke, kembali lagi seperti diagram yang di awal, tapi nggak apa-apa. Jadi perbandingan antara diagram 1 dan diagram 2. Jika diagram 1 lebih intrinsik, lebih menarik, karena di sini ada penjelasannya lebih jelas, mungkin di sini ada perbandingannya. Ini diagram yang kedua. Seperti ini. Mungkin di sini hanya satu warna saja dan nggak ada penjelasannya. Kalau tabel, jadi klik kanan. Dila, boleh kembali lagi sebentar. Kembali lagi sedikit, tolong. Mungkin kurang terdengar. Jadi di sini kita klik kanan lagi, nanti ada duplikat. Di bawah yang duplikat itu nanti klik dan di situ akan muncul tabel seperti ini. Bukan diagram lagi tapi tabel sama yang seperti di data search. Nah, di sini saya akan ganti namanya menjadi tabel 3. Oke, seperti ini untuk membeda-bedakan ya. Jadi ini untuk contoh tabelnya. Dari diagram 1, contoh diagramnya seperti ini. Tapi di semua diagram 1, diagram 2, dan tabel 3 itu semua datanya sama ya, teman-teman semua. Ini cuma cara contoh pembuatan diagramnya saja dan tabel. Nah, lalu di sini kita bisa menggabungkan data-data tersebut atau diagram tersebut dengan cara mengklik yang di bawah sini. Nah, setelah itu kita bisa memindahkan data tadi dengan mengklik dan memindahkannya langsung seperti ini. Oke, kita bisa scroll untuk melihat lebih jelasnya. Nah, lalu yang diagram 2 disatuin. Jadi ini untuk menggabungkan diagram-diagram yang tadi telah kita buat ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Oke, baik. Tabel tersebut juga bisa dimasukkan.
Jadi di sini mau bentuk vertikal atau horizontalnya terserah kita ya teman-teman penataannya. Nah, tabel 3-nya bisa kita masukkan, contohnya seperti ini. Oke, ini juga bisa dipindahkan ke bawah. Kita back dulu yang tabel. Nah, lalu kita klik lagi. Pindahkan lagi. Seperti ini. Oke, nah seperti ini bentuknya. Tapi mungkin di sini saya tidak akan menggunakan tabel. Di sini saya akan menggunakan diagram saja untuk di dashboard 1. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada untuk pembuatan story atau presentasi dengan mengeklik yang di bawah sini. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini sama saja penggunaannya dengan memindahkan diagram tadi ke sini ke tengah ke dashboard. Contohnya nih. Nah, contohnya seperti ini. Boleh di skip dulu Dilah. Jadi teman-teman, mohon maaf sebelumnya di video ini tidak tertera, namun di sini kan gambar diagramnya tidak full. Tapi sebenarnya di sini bisa di fullkan, jadi terlihat semua dengan cara di sini kan ada story di bawah kiri, di bawah bagian kiri sebelah kiri ada story. Nah, kita klik bagian situ. Nah, nanti kita klik size, lalu kita ganti automatic. Nah, nanti untuk diagram ini akan menjadi full. Jadi tidak setengah seperti ini. Jadi kita tidak perlu meng-scroll layarnya untuk melihat lebih jelas. Namun di sini dengan cara seperti itu kita bisa melihat untuk keseluruhannya. Dan untuk di sini kan hanya ada satu slide. Ternyata bisa juga teman-teman untuk membuat beberapa slide dengan cara kita mengeklik blank. Blank itu terletak di atas bagian kiri di samping duplikat yang dikotakin, yang di dalam kotak di bawah new story point. Nah, dengan mengklik blank tersebut, nanti akan muncul slide baru. Jadi slide baru itu untuk diagram baru yang akan kita presentasikan. Dan boleh di next Dilah. Nah, di sini tuh ada add a caption. Jadi kita bisa memasukkan kata atau kalimat yang menjelaskan tentang diagram yang ada di bawah tersebut, kayak gitu. Di sini saya menuliskan contoh diagram penjualan alat olahraga tahun 2019. Nah, seperti itu. Karena di sini saya hanya menggunakan satu data, jadi saya tidak menggunakan, waktu itu saya tidak menggunakan blank, jadi hanya satu slide saja. Nah, seperti itu. Ini bisa diganti dengan diagram yang lain. Lalu, dari pertama ini ada dashboard. No. Ini dari story, dari dashboard pertama, terus tabel, diagram, dan diagram 1 itu bisa kita save semua dengan cara klik file yang di atas, lalu publish as, klik publish as,
Dan di sini kita beri nama dulu hasil kerja yang telah kita buat. Di sini saya beri nama data penjualan alat olahraga. Di sini boleh diklik, boleh enggak. Langsung publish. Oke, teman-teman, sampai di sini. Oke, Dila, boleh di-skip. Maaf, tolong di-skip dulu. Stop. Nah, jadi untuk pada tablo publik ini, hasil kerja kita hanya dapat disimpan pada server tablo publiknya saja dan tidak dapat disimpan pada komputer pribadi atau disimpan pada file pribadi di komputer. Jadi kita hanya bisa lihat pada server tablonya langsung, jadi nggak bisa disimpan langsung pada komputer kita. Mungkin cukup sekian presentasi tablo, cara penggunaan tablo pada kelompok 2. Mungkin selanjutnya dilanjut untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, ini berapa pertanyaan ya, Dila? Untuk pertanyaan mungkin hanya 2 aja ya, soalnya waktunya juga udah mepet. Oke, kalau begitu untuk 2 penanya dipersilahkan. Dipersilahkan Raisen, kalau enggak langsung saja mengajukan pertanyaan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, dialihkan untuk presentasi kelompok 4.